Shalom, selamat pagi. God is good all the time. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Ada satu bagian firman Tuhan di Perjanjian Lama ditulis oleh Daud, dan dari ayat ini banyak dibuat lagu yang bagus, yang sangat membangun. Dengan menyanyikan lagu ini sebenarnya kita sedang mengingat janji Tuhan, salah satu janji Tuhan. Kita sedang mendeklarasikannya, sehingga kalau kita sering nyanyikan, maka ini akan menjadi satu bagian dari mindset kita bahwa Tuhan menuntun hidup kita senantiasa. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Lagu ini diambil dari dua bagian firman Tuhan ya. Yang pertama dari Amsal 4 ayat 18. Dikatakan di situ, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Hidup itu sebenarnya sebuah kumpulan dari pilihan-pilihan yang selalu bahkan setiap hari terbentang di depan hidup kita. Dan kita harus memilih. Dan kalau kita memilih untuk mengikut Tuhan, maka step by step dia akan menuntun terus hidup kita. Sebenarnya dalam setiap bagian hidup kita, Tuhan selalu mau mengarahkan kita. Dia mau bicara, mau menuntun kita. Tapi karena beberapa hal
mungkin kita belum mengerti atau kita kurang percaya, maka jalan hidup kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kemudian karena kasih-Nya, akhirnya kita mengenal kasih Tuhan, kita mulai belajar percaya kepada Dia. Bagi sebagian orang kadang-kadang itu melalui masa-masa yang sulit. Beberapa hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, ya. Kadang-kadang mereka bersaksi bagaimana mereka akhirnya harus bergantung sama Tuhan. Ada hamba Tuhan yang hari-hari ini dipakai Tuhan luar biasa sekali. Dalam kesaksiannya ketika dia mau dipakai Tuhan, dia bilang dia mengalami situasi yang sulit sampai semua harta dia habis. Dan dia sering katakan itu sudah menjadi ludes-des. Tapi di situ dia belajar percaya sama Tuhan. Dia mulai dengan apa yang dia punya, dia mulai dengan apa talenta dia. Dia lakukan dengan setia dan Tuhan angkat ya step by step. Kemudian mulai diundang di banyak pelayanan besar, dan akhirnya Tuhan mulai gerakan memimpin pelayanan, buka gereja dari hanya beberapa ratus orang. Kemudian dengan kesetiaan ikut Tuhan terus, makin banyak sehingga pelayanan berkembang sangat besar sekali. Bahkan dipercayakan juga untuk terlibat di banyak pelayanan di internasional. Nah itu contohnya ya. Jadi seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mazmur 119 ayat 105 juga berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah kalau dikatakan pelita itu bukan lampu sorot, jadi dia hanya bisa menerangi mungkin 2-3 langkah di depan kita. Itu bicara tentang lampu zaman dulu. Kalau kita melihat misalnya di kamus Alkitab ada yang menunjukkan bahwa itu seperti lampu kecil ya, yang zaman dulu mungkin kayak lilin begitu rupa ditaruh di ujung sepatu. Ada yang kasih gambaran kayak begitu, tapi maksudnya gambaran itu untuk menunjukkan bahwa cahaya tersebut yang menerangi langkah-langkah kita itu tidak bisa menerangi sampai jauh ke depan ya, cuma 2-3 langkah. Tapi waktu kita melangkah ke depan, maka cahaya itu juga maju lagi, sehingga selalu kita bisa berjalan terus karena kita bisa melihat jalan di depan kita walaupun jaraknya tidak panjang. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga berkata di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari orang dunia akan ditambahkan kepada kamu. Lalu dia katakan juga, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir akan hari esok ya. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Kalau belum tahu mau buat apa, yang paling simpel sederhana ya berdoa, baca firman Tuhan. Ya itu bagian kita untuk yang harus continue kita lakukan. Ya, lakukan terus dengan setia, maka Tuhan akan menuntun hidup kita. Nah kemudian lagu ini juga mengambil dari ayat yang ditulis oleh Daud ya, Mazmur 37. Mazmur 37 ini bagus sekali. Kalau baca dari ayat 1 ya sampai satu pasal ini isinya bagus sekali, dan banyak ayat-ayat yang menjadi perenungan yang luar biasa. Salah satunya mungkin ayat yang barangkali sering kita dengar, Mazmur 37 ayat 3 dan 4 ya. Ada 5 hal yang Daud bilang di situ. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, lakukan yang baik. Yang ketiga, diamlah di negeri. Yang keempat, berlakulah setia. Lalu yang kelima, nah ini yang mungkin seringkali kita abaikan, bergembiralah karena Tuhan. Apa artinya bergembira karena Tuhan? Artinya kita bersuka cita karena Dia, bukan karena apa yang Dia punya, bukan karena Dia menjawab doa kita, bukan karena Dia menyembuhkan kita. Itu bagus dan kita perlu bergembira karena hal itu. Kita perlu mengucap syukur untuk hal itu. Tapi di atas segalanya kita bergembira karena pribadi Tuhan itu sendiri. Istilahnya kita senang gitu ya, kalau kita punya sahabat, punya teman ya, yang kita suka sharing, ngobrol ya, maka kalau kita ketemu dengan dia ada rasa sukacita, gembira. Bukan karena orang ini suka traktir, bukan karena orang ini suka menolong kita ya, tapi lebih dari itu karena ada kecocokan, rasanya enak gitu ya, ada sukacita ya.
Hal yang sama juga begitu dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Dia, kita nyanyi karena kita menyukai hal itu, karena kita tahu ya Dia pribadi yang baik, dan waktu kita bersekutu dengan Dia, kita merasakan sukacita, maka itu artinya bergembira karena Tuhan. Kalau kita bergembira karena Tuhan, maka dengan sendirinya hati kita ini akan dibuat selaras dengan Dia. Jadi Daud bisa berkata, waktu kita bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, seringkali kita mendengar orang mengajarkan Tuhan tidak menjawab doa kita karena itu untuk memuaskan keinginanmu. Betul juga, itu ada ayatnya ya, di Yakobus dibilang kayak begitu. Tapi kita terjebak dalam sisi yang lain. Kita mengatakan berprinsip bahwa Tuhan gak peduli sama keinginan kita. Kita berpikir bahwa Tuhan itu cuma peduli untuk kebutuhan kita saja. Tapi kalau kita pelajar lebih jauh lagi, kita pelajari lebih detail, maka kita akan melihat bahwa Dia pribadi yang sangat baik. Dia care, Dia peduli bahkan sampai keinginan hati kita. Tapi kalau kita bisa bergembira karena Dia, maka keinginan yang muncul di hati kita itu gak akan bertentangan dengan apa yang Dia rindukan dalam hidup kita. Pasti sejalan. Ya, kita gak akan ingin yang aneh-aneh. Tapi ini menunjukkan bahwa Dia peduli, sampai soal keinginan di hati kita pun Dia peduli. Ya, setahu saya hanya 2 orang di Alkitab yang mencatat kebenaran ini. Yang pertama Daud, di Mazmur 37 itu ayat 4, bahwa Tuhan peduli ya akan keinginan hati kita, dan Dia mengabulkannya, Dia memberikannya. Dalam terjemahan Amplified Bible itu secret petition, keinginan-keinginan tersembunyi yang tidak berani kita nyatakan, sungkan karena kayaknya gak rohani. Tapi kalau kita belajar kenal Tuhan, sampai mau makan apapun Dia peduli, Dia care. Kitab Yesaya mengajarkan itu, dengarkanlah aku, maka kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tidak hanya memakan apa yang baik, yang sehat buat tubuh kita, tapi juga menikmati sajian yang paling lezat. Artinya Tuhan peduli sampai selera makan kita. Tapi diatur begitu rupa sehingga selera makan itu juga tidak membuat kita sakit. 2 hal Dia peduli, yang baik tapi juga yang lezat. Nah, orang pertama itu Daud yang nulis soal keinginan. Orang kedua itu Yohanes. Itu murid yang dikenal sebagai murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan dia menulis syarat doa yang dikabulkan, simpel sekali. Dan yang dia tulis ini adalah perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 7. Dan Tuhan bilang cuma 2 syarat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. 2 hal. Kamu tinggal dalam aku, artinya kamu hidup dalam persekutuan dengan aku, kamu berjalan dengan aku. Itu bisa hal praktis dilakukan lewat baca firman Tuhan, lewat memuji menyembah Dia, lewat berdoa kalau kita mau mengambil keputusan. Lalu yang kedua, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Syarat kedua itu ada firman. Dan dalam bahasa aslinya itu rema, firman yang berbicara kepada kita. Nah, kalau 2 hal ini kita punya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus loh ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, bukan kamu butuhkan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bertahun-tahun yang lalu sulit buat saya untuk percaya ini, sangat sulit ya. Dan saya dipenuhi dengan banyak batasan-batasan dalam doa. Ya, kalau mau berdoa mesti sesuai kehendak Tuhan, betul, itu nggak salah. Mau berdoa itu harus menyenangkan Dia, betul, tidak salah. Kalau mau berdoa mesti bereskan dulu, tidak boleh ada kesalahan dosa, betul, nggak salah ya. Begitu banyak daftar itu larangannya, sampai ketika saya mau menaikkan doa tuh rasanya udah aduh kayaknya nggak memenuhi syarat lah, saya nggak layak, nggak pantas lah. Akhirnya saya nggak berani menaikkan permohonan doa tersebut. Sampai akhirnya waktu saya renungkan, Yohanes adalah murid yang dekat dengan Yesus. Injil Yohanes adalah bagian firman Tuhan yang diajarkan bagi orang-orang yang baru kenal Tuhan Yesus. Baca Injil Yohanes, karena itu firman mengajarkan cinta kasih Tuhan. Yohanes mencatat banyak bagian firman Tuhan yang Matius, Markus, Lukas tidak catat.
Yohanes itu seperti kitab Kejadian di Perjanjian Lama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mirip dengan Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Yohanes mencatat itu. Matius, Markus, Lukas tidak mencatat. Ini orang yang dekat dengan Tuhan. Kita baca Yohanes 2, perkawinan di Kana, mujizat air menjadi anggur. Gak ada yang catat itu kecuali Yohanes. Yohanes 3, percakapan dengan Nikodemus, yang catat hanya Yohanes. Dan ayat terkenal yang sering kita baca di mana-mana, Yohanes 3 ayat 16, itu hanya Yohanes yang mencatatnya. Tentang kasih Tuhan yang begitu besar sehingga dia mengirim bantuan Yesus, cuma Yohanes yang mencatat. Yohanes 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Allah itu roh, barang siapa mau menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hanya Yohanes yang mencatat. Yohanes 5, cerita mengenai orang lumpuh sudah 38 tahun terbaring di tepi kolam Bethesda menantikan goncangan air. Cuma Yohanes yang mencatat. Yohanes 6, ketika Tuhan Yesus memberi makan banyak orang, lalu mereka mulai mencari dia, mengejar dia, dan dia mengajarkan satu hal ya, yang membuat mereka itu mundur. Mereka mengatakan perkataan ini keras. Lalu Yohanes 6 ayat 66, mulai saat itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Itu cuma Yohanes yang mencatat. Yohanes 7 kita baca bagaimana Tuhan dalam puncak perayaan berkata, barang siapa haus datanglah kepadaku dan ia minum. Ya, dan dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Cuma Yohanes, lalu kita baca banyak hal. Di Yohanes 8 juga begitu. Yohanes 9 kita baca mengenai orang yang buta sejak lahirnya dan disembuhkan. Itu hanya Yohanes yang mencatat. Yohanes pasal 10 cerita mengenai Tuhan Yesus gembala yang baik. Hanya Yohanes yang mencatat. Dan Yohanes mencatat, Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yohanes yang mencatat. Yohanes 11, Lazarus dibangkitkan dengan detail sekali ceritanya. Itu Yohanes yang mencatatnya. Yohanes 12 kita baca mengenai Yesus diurapi di Betania dan banyak cerita. Itu mungkin Matius, Markus, Lukas masih mencatat. Tapi ada banyak hal percakapan dengan orang-orang tertentu, hanya Yohanes yang mencatat. Yohanes 13 ya, tentang dunia akan mengenal kamu, mengenal aku ya, kalau kamu saling mengasihi. Lalu dia bicara mengenai kasih Tuhan. Yohanes 14 mengenai rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu pengajaran khusus dengan murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yohanes yang mencatatnya. Yohanes 15 pokok anggur dan juga mengenai doa yang dikabulkan. Cuma Yohanes. Lalu Yohanes 16 mengenai Yesus menjanjikan penghibur, dengan detail dia bicara. Yohanes 17 ketika dia berdoa sebelum dia disalibkan, dengan detail dicatat hanya Yohanes. Dan Yohanes yang mencatat bahwa kehidupan kekal itu adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Kita baca banyak hal. Nanti kita lihat Yohanes 19, 20, 21, bagaimana ketika Yesus mau ditangkap, bagaimana percakapan dengan murid-muridnya. Lalu ketika dia sudah mati, dikuburkan dan dia bangkit, pagi-pagi benar Maria Magdalena datang ke kubur dan mencari Yesus di situ. Memang Injil yang lain mencatatnya, tapi detail percakapan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus itu cuma Yohanes yang mencatat. Dan Yohanes 21 mujizat ketika murid-murid tidak dapat ikan dan Tuhan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu maka kamu akan peroleh. Itu hanya Yohanes, dan jumlahnya dicatat 153 ekor banyaknya. Di Yohanes 2 ya, di awal-awal ketika murid-murid ikut Tuhan, pasal sebelumnya, pasal 1, ketika Yesus bertemu dengan murid-murid yang awal, itu dicatat jamnya. Hari itu kira-kira pukul 4. Ini orang yang mungkin melankolik ya, dan menurut saya orang yang sangat dekat dengan Tuhan, sangat romantis ya. Dia detail mencatat, termasuk percakapan Yesus dengan Petrus ketika dia berkata, apakah kau mengasihi aku dan gembalakan domba-dombaku. Itu hanya Yohanes mencatatnya. Jadi ketika Yohanes berkata, perkataan Tuhan Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu satu bagian firman Tuhan
yang mungkin bagi sebagian di antara kita perlu merenungkannya, seperti saya alami bertahun-tahun yang lalu, sampai akhirnya saya mengenal bahwa Dia sangat mengasihi kita semua. Nah, di Mazmur 37 ayat 23-26 ini Daud mencatat satu kebenaran. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang menetapkan langkah-langkahnya, ya, kita baca di sini. Tapi lihat ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Walaupun sudah Tuhan tetapkan langkah-langkahnya, tidak ada jaminan tidak jatuh. Kenapa? Karena kita masih punya kehendak bebas. Pengaruh daging dalam kehidupan kita kadang-kadang cukup kuat. Pengaruh logika kita, panca indera kita seringkali lebih dominan. Bukannya itu hal yang salah, tapi kita punya Roh Kudus yang sudah lahir baru. Kita perlu belajar melibatkan Dia, mendengar Dia. Nah, kita sedang belajar jalan sebenarnya, kadang-kadang terpeleset. Tapi pastikan kita percaya firman Tuhan ini. Kalaupun jatuh, gak pernah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Daud, apakah dia sempurna terus? Memang gak sempurna. Berkali-kali dia jatuh. Kita cuma ingat mungkin kesalahan dia ketika dia jatuh dengan Batseba, lalu dia merancang pembunuhan buat Uria. Tapi ada hal yang lain. Bagaimana dia memerintahkan untuk menghitung jumlah orang Israel, dan hal itu menyebabkan ada 3 perkara yang dihadapkan pada Daud yang dia mesti pilih. 3 hari penyakit sampar, 3 bulan dikejar-kejar musuh, atau 3 tahun kelaparan. Dan ini jawaban orang yang kenal Tuhan betul-betul, ya. Dia bilang apa? Hatiku sangat susah, aku gak tahu mau pilih apa. Tapi jangan aku jatuh ke tangan manusia, biar aku jatuh ke tangan Tuhan, sebab besar kasih-Nya. Dia gak berani milih. Ingat salah satu ayat yang Daud tulis, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Dia belajar percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan akhirnya untuk hukuman itu pun Tuhan yang pilih. Daud gak sempurna. Apakah cuma itu? Ada hal-hal lain. Kita belajar salah satu doa Daud. Dia minta agar kejujuran dan ketulusan mengawal dia. Apakah faktanya dia selalu jujur? Enggak juga. Dia pernah ketakutan begitu rupa sampai dia pura-pura gila. Itu kan gak jujur sebenarnya. Tapi toh Tuhan lindungi dia. Ada banyak hal yang lain, ya. Kita bisa lihat bagaimana Daud ini sangat-sangat seperti manusia biasa, yang betul-betul manusia biasa, ya. Tapi toh dia bangun lagi. Kitab Amsal berkata 7 kali orang benar dia akan bangun lagi, akan bangkit lagi. Dan ini sering dipakai oleh orang-orang yang mengajarkan self development, ya. Gak masalah Anda jatuh berapa kali, yang penting Anda bangun lagi. Jangan Anda jatuh dan Anda gak bangun lagi, ya. Selama Anda bangun lagi selalu ada kesempatan. Dan Tuhan setia. Tuhan menopang tangan kita. Pada akhirnya Daud sampai sekarang dikenal sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang punya sertifikat berkenan ini tidak sempurna, tapi dia percaya apa yang dia dapat dari Tuhan, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidupnya, dan dia terus berusaha dengan apa yang dia bisa untuk mengikuti langkah-langkah yang Tuhan berikan kepada dia. Tahu salah satu yang Tuhan berikan kepada Daud, pernah renungkan, penerus Daud adalah Salomo. Dan mungkin kita gak mengerti kenapa mesti Salomo. Itu kan anak dari Batseba. Kenapa tidak dari misalnya Abigail? Itu kan perempuan bijak, wanita bijak. Kenapa mesti Abigail? Ada banyak hal yang mungkin kita belum mengerti. Tapi kita melihat bahwa dari kesalahan Daud pun ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai hal itu. Dan kalau kita pelajari, anak Daud dari Batseba itu bukan hanya Salomo, ada banyak anak. Dan salah satu nama anaknya Nathan. Dan kalau Salomo ini melahirkan keturunan yang akhirnya menjadi satu garis keturunan sampai Yusuf lahir, suami Maria,
Maka Nathan itu melahirkan keturunan yang nanti menjadi garis keturunan di mana lahirlah Maria yang menjadi ibu Yesus. Kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi saya kira ya ini satu hal yang menyebabkan Daud ini disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang ini selalu datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang mau menolong dia untuk mengatasi masalah-masalah dia. Lalu ayat 25 dikatakan begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Pernah renungkan ketika Daud memulai karirnya. Dia awalnya cuma gembala kambing domba 2-3 ekor, tapi dia setia. Dan Tuhan panggil dia diurapi untuk jadi raja. Tapi gak langsung jadi raja. Sudah diurapi di hadapan abang-abangnya. Sudah kelihatan roh Tuhan menyertai Daud. Kalau dia main musik, roh jahat lari. Firman Tuhan berkata begitu. Dan yang ngomong ini salah satu pegawai Saul. Lalu Daud kerja sama Saul. Ya, dia mengalahkan Goliat, dia jadi panglima. Tapi selanjutnya dia dikejar-kejar Saul. Dia mau dibunuh berkali-kali dan dia harus lari. Dan waktu dia lari, dia gak punya apa-apa. Dia tinggal di Gua Adulam dengan 400 orang. Dan yang mengikut dia tuh orang-orang yang punya masalah. Dikejar-kejar hutang, banyak masalah. Tapi setelah belasan tahun Daud jadi raja, orang-orang ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Daud, menjadi panglima tentaranya, orang-orang yang berperang dengan Daud. Dan ketika Daud mengumpulkan persembahan untuk membangun bait suci, orang-orang ini memberikan begitu banyak sama seperti Daud. Jadi ketika Daud tulis ayat ini satu pengalaman nyata yang dia katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itu kebutuhan dasar Tuhan berikan, Tuhan penuhi. Tapi tidak hanya itu, orang benar diberkati untuk menjadi berkat. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Untuk menjadi berkat kita gak perlu punya banyak uang dulu, tapi mulai dari apa yang kita punya. Kita belajar berbagi ya, dan Tuhan akan terus melimpahi kita dengan berkat-berkat, sehingga kita bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang. Yuk kita nyanyi lagi lagu ini ya sebelum kita berdoa. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua
membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Ayo kita berdoa ya. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Amsal 4:18, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kami orang benar karena kami percaya pada Tuhan Yesus, dan karena itu kami akui bahwa jalan hidup kami ini seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kami selalu tahu yang mana harus kami pilih, karena Roh Kudus ada bersama kami mengajari kami. Dan pilihan yang kami buat itu karena tuntunan Roh Kudus itu senantiasa membuat kami semakin mengerti jalan-jalan Tuhan, dan kami menikmati bagaimana Dia memberkati dan membawa kami dalam jalannya senantiasa. Kami mengucap syukur untuk Mazmur yang ditulis oleh hamba-Mu Daud, Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 26. Kami mengakui ayat ini berlaku dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kami. Karena kami hidup berkenan kepadamu, kami mau mengikuti Engkau. Dan karena itu, walaupun kami tidak ingin, tapi kalaupun kami jatuh, kami terpeleset, tidak pernah sampai tergeletak, sebab Engkau Tuhan menopang tangan kami. Dan kalau hari ini kami mengatakan dengan iman ayat ini, kami putuskan mau percaya apa yang Daud tulis di ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kami mau putuskan percaya firman ini Tuhan, supaya nanti ketika Tuhan datang, kami menjadi lanjut usia, kami melihat bahwa ini betul dengan mata kepala kami sendiri. Kami mengalami bahwa tidak pernah Tuhan meninggalkan orang benar. Kami melihat berkat melimpah seperti yang Tuhan janjikan. Kami menjadi saluran berkat, sebab Tuhan sendiri yang adalah sumber berkat ada di dalam kami dan tinggal bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.